Hah, anak bisa kena rematik? Lah, rematik itu bukannya kalau udah jompo ya, badan pegel-pegel, nengkoknya sakit, terus ini akibat mandi malam-malam nih, makanya dirematik. Oke, ini banyak yang harus dibenerin nih ya. Kita bahas satu-satu ya. Dan satu yang mau saya sampaikan nih di video ini, bahwa rematik bisa terjadi pada anak. Dan kasusnya tidak sedikit. Saya Dr. Lucky, spesialis anak. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Disclaimer dulu, informasi dalam video ini disajikan hanya untuk kebutuhan pengetahuan umum, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tujuan ilmiah dan pendidikan, serta tujuan sosial yang baik. Oke, ini yang sering salah diartiin nih. Rematik itu kayak penyakit lansia lah, udah jompo lah, pegel-pegel, atau jangan mandi malam lah, nanti rematik gitu. Padahal rematik ini, kalau kita lihat definisinya dari Cambridge Medical Dictionary, itu adalah conditions that relating to inflammation of the muscles, joints, heart valves, and other parts of the body. Kalau diartiin adalah penyakit atau suatu kondisi yang berhubungan dengan adanya peradangan pada sendi, otot, katup jantung, atau organ lain dalam tubuh. Jadi, penyakit rematik itu bukan cuma di sendi. Bahkan ada penyakit rematik yang bisa membuat masalah di jantung. Namanya adalah penyakit jantung rematik. Ini agak kemana-mana ya. Saya mau ngomonginnya yang spesifik dulu. Kali ini kita ngomongin adalah peradangan rematik di sendi. Nah, penyakit ini itu bukan penyakit yang jarang. Namanya adalah juvenile idiopathic arthritis, atau dikenal juga dengan juvenile rheumatoid arthritis, disingkat dengan JRA atau JRA. Nah, ini adalah penyakit rematik yang paling sering pada anak. Jadi JRA ini adalah peradangan pada sendi yang terjadi akibat imun tubuh secara keliru mengidentifikasi sel-sel jaringan tubuh sebagai benda asing, yang menyebabkan sistem imun tubuh menyerang jaringan persendian dan menyebabkan peradangan yang menyakitkan. Jadi ini seharusnya imun tubuh yang menghancurkan virus, bakteri, atau benda asing lainnya, imunnya ini malah merusak persendian tubuh sendiri. Ini nih yang disebut dengan penyakit autoimun. Nah, bener. Jadi JRA ini adalah penyakit autoimun. Jadi bukan karena mandi malam, ya, bukan karena lupa salah tidur, ya kan? Itu adalah mitos, ya. Nah, kenapa anak bisa terkena JIA? Ini banyak teorinya nih. Penelitian mengarahkan ke dua hal ya. Yang pertama adalah genetik dan lingkungan. Walaupun penyakit ini penyebab pastinya masih belum jelas. Makanya penyakit ini ada namanya idiopatiknya. Nah, itu bahasa medisnya, artinya tidak diketahui penyebabnya, ya kan? Aneh kan? Pusing kan? Nah, gejalanya apa sih nih? Si JIA atau JRA ini? Ini nih yang agak sulit. Kenapa? Karena gejalanya sangat bervariasi tergantung pada setiap anak, ya. Namun umumnya kondisi ini menimbulkan beberapa gejala, ya, kayak sendinya bengkak, kaku, sulit digerakkan, teraba hangat, kemerahan, dan ini bisa terjadi pada satu atau banyak sendi. Ya, gejala tersebut terutama ketika bangun pagi. Nah, ini penting nih, ya, ketika dia anaknya baru bangun pagi, kok pegel-pegel gitu ya, kelelahan, nafsu makannya juga ikut berkurang, bahkan kalau nggak tertangani nih, berat badannya itu bisa turun drastis. Nah, masalahnya, ya kan, kadang-kadang anak tuh kan kalau merasa sakit kan nggak ngomong gitu ya, nggak bilang nih, oh kaki ini sakit, nggak bilang dia, ya, tapi ada tandanya, ya. Biasanya nih, bangun tidur anak itu awal-awal tuh akan sulit untuk bergerak. Sekitar 30 menit sampai 2 jam pertama itu agak sakit ya setelah bangun. Lah, kaku gitu, nggak nyaman, lalu akan muncul gerakan yang berbeda. Jalannya kayak dia lagi pincang, agak miring, atau suka terjatuh. Jalan juga di pelan-pelan, nulisnya juga nggak cepet. Lalu terlihat sendinya kayak lebih bengkak gitu ya. Ini nih yang perlu diperhatikan. Nah, kalau udah ketahuan nih, terus ternyata bener nih anak saya terkena juvenile arthritis, diapain nih dok? Untuk penyakit ini sudah ada obatnya ya, karena penyebab jelasnya adalah imun, ya kan? Imun sendiri yang menyerang tubuh sendiri, yaitu nama lainnya adalah autoimun. Nah, obatnya ini adalah menurunkan aktivitas si imun itu. Tapi ya, untuk mengobati anak kan bukan cuman obat aja ya, ada banyak bagian yang harus diterlibat gitu, kayak masuk psikolog nih untuk aktivitas stres di sekolah, fisioterapinya gimana, dan juga pengaturan diet agar nyerinya berkurang. Jadi pengobatannya bukan obat doang, tapi lebih holistik. Oke, kira-kira ngerti ya? Intinya kita nih sebagai orang tua tuh harus aware bahwa rematik ini atau khususnya juvenile rheumatoid arthritis itu bisa terjadi pada anak. Gejalanya yang perlu diperhatikan adalah nyeri sendi, teraba kaku, hangat,
bisa kemerahan, terutama di pagi hari selama beberapa jam awal, ya, yang disertai dengan bengkak. Nah, jangan disalah-salahin nih mandi malam ya, jangan lagi, ya. Ketemu dokter anak, ini adalah penyakit autoimun, ya, yang namanya adalah juvenile rheumatoid arthritis. Oke, sekian dari saya, semoga jelas dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, drop di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.